Oke, saya mau langsung lanjut ke Mas Heri. Mas Heri, tadi saya tertarik dengan pernyataan Pak Windu. Pak Windu kan sempat mengatakan ya bahwa yang menyebabkan ada potensi peningkatan kasus ini adalah mobilitas. Nah, yang ingin saya tanyakan, Mas Heri, kalau kita berkaca pada Lebaran atau mudik tahun 2022 ini kan ada peningkatan 40% ya arus mudik dibandingkan tahun 2019. Dan beberapa waktu lalu ketika ada libur panjang begitu, itu sempat ada peningkatan kasus. Tapi kenapa untuk kali ini tidak ada peningkatan kasus? Apa yang bisa disampaikan sekali lagi? Tapi tentu kita patut bersyukur dan senang ya dengan hasil tadi yang disampaikan oleh Mas Heri bahwa ada perbaikan dan juga stabilitas untuk angka kasus COVID-19. Stabilitasnya tetap terjadi di masa-masa mudik, masa liburan, tetapi tahun ini situasinya cukup berbeda karena memang sebagian besar masyarakat Indonesia sudah divaksin. Sekarang lebih dari 62% dari populasi itu sudah divaksin lengkap. Ada 41 juta masyarakat yang sudah divaksin booster. Jadi ada pembentukan kekebalan yang terjadi secara buatan melalui vaksinasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga terjadi peningkatan pembentukan kekebalan secara alami melalui masyarakat atau orang-orang yang tertular dalam periode puncak gelombang Omikron tadi. Jadi sejauh ini vaksin maupun imunitas yang terjadi dari infeksi sebelumnya itu memang efektif dalam menangkal penularan atau kemudian memang terjadi penularan dalam gejala yang sangat terbatas. Ini situasinya memang berbeda yang patut kita syukuri. Kemudian yang kedua juga jangan diabaikan juga bahwa masyarakat ini sudah sebagian besar sudah tahu bagaimana hidup berdampingan dengan COVID untuk menghindarinya agar tertular, misalnya dengan memastikan protokol kesehatan dengan secara ketat selama periode mudik ini. Jadi kombinasi antara dua hal itu rasanya Mbak Vita yang membuat kita sampai pada sebuah titik yang sebenarnya ini cukup menggembirakan dan kita tunggu-tunggu. Kemarin Menteri Kesehatan dalam konferensi pers juga menyatakan, iya betul, menyatakan bahwa ini pelonggaran penggunaan masker ini di tempat terbuka ini adalah langkah awal dalam perubahan atau transisi dari pandemi menuju endemi. Demikian. Oke, tapi apakah sudah memasuki fase itu, Mas Heri, dan juga kedepannya nanti, ini kita bicara soal proyeksi ya, Mas Heri ya, karena tentu kalau kepastian pasti menunggu nanti perkembangan kasus COVID-19-nya seperti apa di Indonesia, tapi harapannya juga kedepannya akan terus landai seperti ini. Nah, apakah kemudian akan ada pelonggaran-pelonggaran lainnya yang akan atau setengah diramu oleh pemerintah saat ini? Iya, jadi kita lihat ya berdasarkan bagaimana perkembangan juga pandemi ini di negara-negara lain ya, bagaimana mereka melakukan atau menjalankan protokol kesehatan yang menjadi salah satu referensi kita. Jadi selain membuka masker di tempat terbuka, diperkenankan, perubahan regulasi yang terjadi adalah untuk pelaku perjalanan dalam negeri dan luar negeri. Di antaranya sekarang sudah tidak diperlukan hasil testing lagi, baik PCR maupun antigen buat pelaku perjalanan, asalkan mereka sudah memiliki sertifikat vaksin lengkap. Jadi ini yang sudah berlaku mulai hari ini. Kemarin tadi malam kami juga melakukan rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk membahas detail teknis ini ya, teknis bagaimana pelaku perjalanan diatur, baik yang datang dari luar negeri maupun yang di dalam negeri. Jadi hari ini akan keluar surat edaran atau adendum surat edaran nomor 16 pelaku perjalanan dalam negeri dan surat edaran nomor 17 tentang pelaku perjalanan luar negeri, yang kemudian di tingkat teknis di lapangan akan diteruskan dengan sebuah surat edaran dari Dirjen Kementerian Perhubungan sesuai modanya masing-masing. Jadi laut, udara, darat, dan kereta api. Jadi ini yang ada dua hal ya yang kemarin yang disampaikan Presiden dan pagi ini sudah kita keluarkan surat edarannya yang kemudian bisa dilaksanakan kepada masyarakat. Tetapi tentu saja tetap bahwa
kewaspadaan itu harus tetap ada pada kita. Memang masker juga harus tetap dipakai di tempat-tempat transportasi publik tadi. Oke, baik. Saya ke Pak Windu, tadi sudah ada beberapa pelonggaran kalau Mas Heri sudah menyampaikan. Apakah ini juga sejalan dengan prediksi epidemiolog mengenai perkembangan kasus COVID di Indonesia, Pak Windu? Iya ya, kalau melihat data ya, terutama yang paling penting adalah data tentang prevalensi kekebalan di populasi ya. Kita tahu bahwa Kementerian Kesehatan bersama Kementerian Dalam Negeri yang dibantu oleh teman-teman dari universitas pada bulan November Desember melakukan zero prevalence survey ya, dan itu menyatakan bahwa dari hasilnya 86,6% untuk populasi Indonesia sudah memiliki kekebalan ya. Kemudian diulang khusus untuk Jawa pada bulan Maret kemarin 2022 menjelang Lebaran ya, sebagai dasar untuk kebijakan pelonggaran mudik. Ternyata luar biasa, 99,2% dari penduduk di Jawa ternyata sudah memiliki kekebalan terhadap COVID. Nah, jadi kalau melihat itu ya, melihat data itu, kan kita berarti artinya masyarakat kita sudah punya perisai, ya perisai, dan perisai itu berasal dari baik vaksinasi seperti yang disampaikan oleh Pak Heri tadi, dan kekebalan alamiah ya karena infeksi. Nah, kita sudah punya kekebalan seperti itu sehingga prediksi saya ya dan teman-teman itu kita memang bagus kondisinya sepanjang tadi yang saya katakan tidak ada varian baru ya, karena kalau ada varian baru bisa saja varian itu tidak mengenali antibodi yang sudah ada dalam penduduk sehingga bisa melonjakkan kasus gitu. Tetapi mudah-mudahan tidak ya, karena seperti kemarin Omikron ya memang meningkatkan kasus tapi hospitalisasi dan kematiannya rendah ya. Nah, mudah-mudahan kalaupun ada varian baru tidak meningkatkan rawat inap dan kematian. Nah, jadi prediksi saya sebetulnya kondisi kita memang makin baik ya. Harapan kita baik. Jadi semoga kita bisa masuk pada fase endemi. Amin. Ya, yang kemudian nanti goal kita sebetulnya adalah fase sporadik ya. Jadi kadang-kadang muncul kasus tapi lebih banyak lagi tidak ada kasus gitu. Dan itu harapan kita. Ya. Saya kira begitu Mas kalau harapan kita dari semua data. Ya, harapan kita semua kondisinya jauh lebih baik lagi di masa yang akan datang. Terima kasih Pak Windu, Mas Heri juga terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Salam sehat semuanya. Selamat pagi. Sehat pagi. Terima kasih. Salam sehat semuanya. Pagi. Terima kasih. Semuanya. Cukup menggembirakan ya tadi diskusinya ya, karena ada perbaikan kasus COVID-19, bahkan proyeksinya untuk beberapa minggu ke depan ini juga diharapkan sama seperti momentum hari ini ya. Ya. Tapi yang satu hal yang pasti adalah tetap waspada, jangan lengah ya. Oke, kami jeda, nanti kami kembali dengan beberapa informasi lainnya. Sesaat lagi.